Bab ke-21. Olive, tunggu. Arvin mengejarku yang meninggalkannya. Aku sama sekali tidak setuju dengan rencana konyol Arvin. Mengatakan kehamilanku pada keluarga Axel sama halnya dengan bunuh diri. Iya, kalau mereka mau menerima. Bagaimana kalau mereka menolak? Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Orang kaya biasanya suka bersikap seenaknya. Liv, tunggu. Dengarkan penjelasan aku dulu. Arvin menjegal pergelangan tanganku. Aku menoleh. Sebelum aku menjawab ucapan Arvin, kupastikan tidak ada siapapun siswa yang melintas atau berada di dekat kami. Tidak, Arvin. Aku nggak mau. Aku menegaskan. Iya, kalau mereka mau menerima. Bagaimana kalau tidak? Aku menatap serius. Axel anak orang kaya. Apalagi Tuan Robert memiliki kuasa besar di sekolah ini. Demi sebuah nama baik, bukan hal sulit untuknya menyingkirkan debu seperti aku ini. Sejenak bibir Arvin bergeming. Ia seperti kesulitan untuk berkata-kata. Wajahnya nampak berpikir keras setelah aku menolak rencananya mentah-mentah. Tapi kita belum mencobanya, Olivia. Arvin memelankan nada suaranya. Sepertinya apa yang aku katakan sedikit banyak berhasil mempengaruhi pikiran Arvin. Aku tahu, Axel adalah anak orang kaya dan paling berpengaruh di sekolah kita. Tapi, siapapun yang melakukan kejahatan atau hal buruk, itu pantas untuk mendapatkan hukuman. Liv, tidak peduli siapa orang tua mereka atau apa kedudukannya. Aku menghela nafas panjang. Ya, andaikan dunia ini kamu yang mengatur, maka akan seperti itu, Arvin. Tetapi sayangnya, dunia tidak pernah seadil itu. Apalagi mereka adalah orang kaya yang memiliki kekuasaan. Sejenak aku bergeming. Terlihat jika Arvin sedang menunggu jawabanku dengan wajah harap-harap cemas. Aku belum tahu. Aku belum bisa memutuskan apapun. Maaf. Lirihku pergi meninggalkan Arvin. Aku tahu maksud Arvin baik. Tetapi semua tidak semudah itu. Suara deru motor Mama memasuki halaman rumah. Aku bangkit dari tempat tidur dan menyambut kedatangan Mama. Beberapa hari yang lalu Mama mengatakan padaku, jika ia mendapat pekerjaan baru sebagai tukang cuci dan gosok di sebuah tempat pencucian baju. Kata Mama, restoran tempat Mama dulu bekerja belum membuka lowongan pekerjaan baru. Mungkin nanti, jika ada lowongan baru, manajer restoran itu akan menghubungi Mama. Karena bagaimanapun, Mama adalah pekerja yang baik di sana. Pasti memiliki kesempatan lagi untuk masuk ke restoran itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku saat Mama membuka pintu rumah kontrakan sederhana tempat tinggal kami. Kok malam sekali, Ma? Aku bertanya, mengikuti langkah kaki Mama masuk ke dalam rumah. Terdengar hembusan nafas panjang Mama. Iya, Liv. Soalnya tempatnya lagi ramai sekali. Jadi Mama harus lembur deh. Mama menoleh ke arahku sesaat dengan wajah lelahnya. Mama mandi dulu ya. Pamit Mama setelah menyampirkan handuk pada bahunya. Aku mengangguk, menatap kepergian wanita yang sangat kucintai itu menunjuk ke arah kamar mandi yang berada di dekat dapur. Perasaan rasa bersalah serasa mencabik-cabik hati ini. Aku tidak bisa membayangkan jika Mama tahu kalau aku hamil dan membuat seluruh harapannya padaku hancur. Tanpa sadar aku mengusap perutku yang sudah membesar. Terkadang aku bisa merasakan sesuatu berdenyut di dalam sini. Apakah aku harus menyimpan rahasia ini sampai janin ini lahir dan mungkin akan aku buang ke panti asuhan? Tetapi bagaimana jika ada orang yang tahu tentang kehamilan ini sebelum bayi ini lahir? Entah, semua pikiran-pikiran itu berkecamuk memenuhi isi kepalaku. Aku memutuskan kembali ke kamar. Kepalaku serasa berdeyut. Kurebahkan tubuhku di pembaringan. Suara keheningan malam perlahan menyeretku ke alam mimpi. Terasa sebuah tangan mengusap-usap perutku yang membesar. Entah mengapa aku merasa nyaman sekali dengan sentuhan itu. Mataku masih terpejam, tetapi kesadaranku sedikit demi sedikit telah kembali. Aku berjingkat terkejut. Refleks aku bangkit dan duduk. Mama. Nafasku hampir saja putus melihat Mama sudah duduk pada bibir ranjang, menatap ke arahku. Ada apa? Ma. Keringat dingin menyergap, membasahi tubuhku yang serasa dingin. Kegugupan dan ketakutan berada di puncak ubun-ubun. Mama menatapku serius. Ada kecurigaan dari sorot matanya. Liv, kenapa perutmu membesarkan? Nak,
Suara Mama lirih seperti sedang menahan tangis yang dibalut dengan kekhawatiran. Kamu hamil. Selanjutnya, hanya terdengar suara serak yang terbata. Cepat tanganku mengambil bantal, menutup pada bagian perutku. Tidak, Mah. Aku tidak hamil. Jawabku cepat. Antara gugup dan takut. Dadaku bergerak naik turun. Nafasku memburu. Tapi perutku besar. Olive. Urat-urat pada wajah Mama menegang. Ucapannya tidak keras ataupun pelan, tetapi berhasil membuat detak jantungku berdegup semakin cepat. Lidahku terasa keluh, dan hampir aku tidak bisa berkata-kata. Itu, kan aku gendut menjadi wajar kalau perutku besar. Aku beralibi. Dengan perasaan takut aku terus berbohong. Mama tercengang. Apakah Mama tidak percaya denganku? Iya, Ma. Aku tidak bohong. Aku menimpali dengan wajah penuh keyakinan. Apakah kamu sudah datang bulan? Bukankah ini sudah sebulan lebih setelah hari itu Mama bertanya padamu tentang pembalutmu yang masih utuh di kamar? Cerca Mama. Tubuhku gemetaran, sebagai respon dari rasa takut yang merajam jiwa. Ya Allah, aku takut. Aku harus menjawab apa ini? Bagaimana kalau Mama marah? Titik demi titik berjatuhan membasahi pipiku. Beberapa detik aku tidak mampu bergeming, hanya air mata yang menjadi jawaban. Tapi aku nggak hamil. Ma, perutku besar karena aku gemuk. Aku tetap teguh dengan pendirianku untuk berbicara bohong. Mama bangkit dari bibir ranjang. Besok kita ke dokter. Kamu harus dicek sama dokter. Lirih Mama tanpa menatap padaku sedikit pun. Tapi, Ma, aku. Diam, Olivia. Jangan membantah. Sentak Mama. Wajahnya memerah terbakar amarah. Derai air mata menganak sungai membahasi pipiku. Wanita itu pergi meninggalkan kamar. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara motor Mama pergi. Aku hanya mampu menangis, memeluk tubuhku yang terasa begitu dingin sekali. Maafkan aku, Ma. Isaku dengan segala perasaan yang berkecamuk. Aku sudah siap dengan seragam sekolah. Mencoba melupakan semua kejadian yang terjadi semalam. Seolah-olah tidak ada apapun yang pernah terjadi. Cekriak. Pintu kamar terbuka. Mama duduk pada bangku meja makan, yang kebetulan ruangan itu memang bersebelahan dengan kamarku. Ia menoleh dengan wajah kusut. Lingkaran hitam mengelilingi sekitar daerah matanya. Kelopak matanya pun bengkak, seperti terlalu banyak menangis. Hari ini kamu tidak usah sekolah. Kita harus pergi ke dokter. Suara Mama terdengar dingin. Wajahnya menatapku datar. Tidak ada ekspresi, bahkan kemarahan seperti semalam. Tapi Ma, hari ini aku ada ulang di sekolah. Aku beralibi. Ini adalah sesuatu hal yang teramat sulit untukku. Mama mendorong bangku dengan tubuhnya. Wanita itu bangkit berdiri. Mama tunggu di depan. Ucapnya berjalan melewatiku. Tapi, Mama menoleh menjatuhkan tatapan tajam. Jangan paksa Mama untuk menyerat kamu, Olivia. Mama mengeja ucapannya penuh dengan penekanan. Terpaksa aku menuruti kemauan Mama. Pergi ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari rumah kontrakan tempat tinggal kami. Ada keluhan apa, Bu? Ada yang bisa kami bantu? Wanita berseragam putih itu bertanya padaku dan Mama. Setelah aku dan Mama duduk pada bangku yang berada di depan mejanya. Bu, perut anak saya membesar. Suara Mama yang duduk di sampingku gemetaran. Sementara aku tidak sanggup mengangkat wajahku sedikit pun sejak masuk ke dalam ruangan itu. Aku tertunduk pasrah dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Walaupun respon tubuhku sama sekali tidak bisa dibohongi. Degupan jantungku semakin cepat, seperti ingin melompat dari tempatnya. Maksud Ibu? Tolong periksa, Dok. Lirih Mama kesulitan berkata-kata. Terdengar dari suaranya yang terbata. Baik, Bu. Saya akan memeriksanya. Aku mengangkat wajahku saat wanita yang duduk di seberang meja bangkit dari bangku kerjanya. Mari ikut dengan saya. Ajaknya dengan senyuman ramah saat tatapan kami bertemu pandang. Ma, lirihku takut. Berharap Mama akan menemaniku. Mama di sini saja. Balas Mama, matanya berkaca-kaca menatap padaku. Sesak sekali dada ini. Mama tidak pernah membiarkan aku melewati masa sulit sendirian seperti ini. Ia selalu ada di saat aku berada di titik terendah di dalam hidup ini.
Tapi kali ini, Mama serasa orang asing bagiku. Apakah mungkin karena firasat buruknya? Entahlah. Wajah dokter yang memeriksaku berubah. Tangannya memijat-mijat bagian perutku. Seolah merasakan sesuatu di dalam perutku. Kamu sudah menikah? Celetuk wanita berseragam putih itu mengalihkan tatapannya padaku. Aku yang tengah dilanda ketakutan dan khawatir menggelengkan kepalaku. Oke, tunggu sebentar. Dokter wanita itu pergi menjauh sesaat. Menuju etalase yang berada di ruang pemeriksaan. Ia mengambil sebuah alat yang aku tidak tahu apa namanya dari dalam lemari kaca yang berisi alat-alat dan perlengkapan medis. Kemudian kembali padaku yang masih terbaring di atas ranjang pasien. Maaf ya, ucapnya ramah. Seraya mengoles sandal pada perutku dan meletakkan alat yang ia ambil di atas perut. Seolah mencari-cari sesuatu. Tak, tak, tak. Suara yang menyerupai detak jantung itu menggema memenuhi ruangan. Aku semakin dilanda ketakutan yang hebat. Kamu hamil. Dokter itu memasang wajah tidak percaya. Mungkin karena usiaku yang masih belia. Dan tentunya karena aku belum menikah. Tetesan air mata jatuh membasahi pelipisnya. Ku gigit bibirku erat, menahan agar tangisan ini tidak mengeluarkan suara. Jangankan katakan pada mama saya, Dok. Mohonku dengan wajah mengibah. Tapi sepertinya hal itu tidak membuat wanita berseragam putih itu menuruti permintaanku. Dia tetap mengatakan yang sebenarnya terjadi pada mama jika aku hamil. Plak, pipiku memanas. Sebuah tamparan mendarat mulus pada pipiku dari tangan yang selama ini selalu membelaiku penuh dengan kasih sayang. Setelah kamu keluar dari ruangan dokter, tidak ada yang mama katakan. Wanita itu pergi dengan kemarahan yang membakar jiwanya. Mah, tunggu mah. Lirihku terisak. Tanganku memegangi pipiku yang memanas. Mengejar langkah mama yang begitu cepat. Bersambung.